Hai Sobat Sehat Urindo, jumpa lagi di podcast Hidup Sehat bersama Urindo. Tempat asik bicara tentang kesehatan dan edukasi. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Susintawati yang akan menemani Bapak dan Ibu semua membicarakan tentang masalah yang seringkali terlewatkan, seringkali kita anggap sepele, tapi sebetulnya sangat besar artinya dalam kehidupan kita, yaitu tentang perubahan kecil yang berdampak besar dalam mengendalikan tekanan darah. Ya, telah hadir bersama kita seorang dokter yang cantik sekali, namanya Dokter Tiara. Assalamualaikum Dokter Tiara. Waalaikumsalam. Halo Sobat Sehat Urindo. Iya. Nah sedikit nih dok, sehari-hari dokter dinas di mana nih? Saat ini saya dinas di bawah bimbingan Pemprov Daerah Khusus Jakarta, tepatnya di Puskesmas Rambutan. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari kampus Urindo ya? Betul, Oke. tetangga. Tetangga, ya baiknya dok. Gini nih dok ya, beberapa waktu yang lalu di sini kita udah ngobrolin nih tentang masalah hipertensi. Nah, tapi nggak apa-apa ya kita kalau sedikit lah kita review sedikit tentang apa sih itu hipertensi dan benar nggak sih suka disebut sebagai silent killer? Oke. Jadi sebelumnya sudah ada pembahasan hipertensi ya, Sobat Sehat. Iya, tapi nggak apa-apa deh sekilas sedikit. Oke, kita review lagi barangkali ya Bu Betul, ya. betul, Oke, hipertensi itu sendiri sebenarnya adalah peningkatan tekanan darah. Diastoliknya itu lebih dari sampai dengan 140 mm Hg dengan atau tekanan sistolik lebih dari 90 mm Hg dalam 2 kali pengukuran. 2 kali pengukurannya dok Betul, ya. jadi yang dianjurkan memang 2 kali pengukuran. Kadang-kadang kita sering salah kaprah nih Bu, sekali saja sudah cukup dan didiagnosa sebagai hipertensi. Padahal tidak seperti itu juga. Itu diagnosa yang lebih akurat ya kita lakukan pengukuran Dua kali. jangan satu kali seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang silent killer, wah ini sebelumnya berarti sudah heboh ya pembicaraannya. Iya nih. Jadi kita bahas satu-satu ya. Silent killer, silent artinya diam, senyap seperti itu ya Bu ya. Kemudian killer artinya adalah pembunuh. Jadi pembunuh dalam kesenyapan. Jadi artinya si hipertensi ini tidak memberikan haba-haba, tidak memberikan keluhan. Nggak ada tanda-tanda gitu ya? Betul, tiba-tiba menyebabkan kematian. Karena kita sering tahu ya, Bu Susin, Ibu sering dengar kan saat ini usia muda terkena serangan jantung. Bahkan ada beberapa artis ya Bu, usia muda pasca olahraga dan sebagainya terkena serangan jantung, ternyata hipertensi. Jadi memang hipertensi ini sekarang bangsa pasarnya lebih luas, tidak hanya diidentikan dengan lansia. Karena kalau dulu kan lansia ya Bu, lebih sering ke lansia. Namun sekarang sudah bergeser trennya seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kita bergeser ke yang lebih muda. Jadi bukan hanya menyerang lansia, tidak hanya identik dengan lansia, tapi juga bergeser ke yang lebih muda. Pada kena silent killer juga tuh yang muda-muda ya. Betul. Oke, gini dok, Tiara ya tadi. Saya suka dengar tuh tentang faktor risiko tuh katanya ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah itu gimana tuh? Oke, jadi memang untuk memudahkan ini jembatan keledai sebenarnya untuk Sobat Sehat Urindo juga ya. Jembatan keledai memudahkan kita mengingat faktor resiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi memang dibagi menjadi dua. Yang pertama ya tadi tidak bisa dirubah. Contohnya apa nih? Jadi kita tidak bisa memodifikasi faktor-faktor tersebut. Contohnya Gitu. usia. Oh ya pasti, usia nggak bisa dimodifikasi. Betul, jenis kelamin. Iya betul. Kemudian faktor resiko yang lain adalah genetik atau keturunan. Walaupun nih Bu, sekarang kan kita sudah tahu nih banyak klinik-klinik kecantikan viral, kemudian ada operasi-operasi plastik yang viral juga. Ya, ganti kelamin. Kalau itu nanti kita sarah ya. Jadi Tapi tetap aja kan betul. aslinya kelamin yang dikasih dari sejak awal. Kalau untuk kelamin kan memang untuk dilakukan pemeriksaan genetik tetap. Kalau laki-laki XY, perempuan XX ya kan. Kemudian
klinik viral yang tadinya 50 tahun bisa seperti 20 tahun. Iya. Itu tetap aja ya. betul, tapi sel-selnya tetap tidak bisa dibohongi gitu ya. Jeruannya 50 tahun tetap. Betul. Jadi seperti itu. Kemudian kita berlanjut lagi ke faktor resiko yang kedua. Tadi kan sudah kita bahas tentang faktor resiko yang tidak dapat dirubah atau tidak bisa dimodifikasi. Nah, kalau yang kedua ini bisa kita lakukan modifikasi karena bisa kita rubah. Contohnya apa, Bu? Stres. Ya kan? Oke, kita bisa gitu ya. Kaum urban nih terutama stresnya pasti tinggi, terutama di perkotaan ya kan. Kita bisa mengelola atau melakukan manajemen terhadap stres sehingga yang tadinya tinggi kita turunkan. Kemudian gitu. Berat badan. Jadi kan obesitas itu memang beberapa penelitian, bukan beberapa, malah banyak penelitian. Banyak sekali ya. Betul. Obesitas berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi. Itu bisa kita lakukan modifikasi. Jadi BMI, kita bicara BMI nih kalau kita apa bicara BMI itu dong? Berat body mass index atau IMT kalau di bahasa Indonesia ya, indeks massa tubuh. Jadi tinggi badan per berat badan dikuadratkan. Kalau untuk overweight di atas 25 sampai 29,9. Sedangkan obesitas itu lebih dari 30. Jadi kalau bukan Bapak Ibu ya, kita kan sekarang sedang bicara di podcast Sobat Sehat Urindo. Jadi kalau Sobat Sehat mau tahu saya sudah masuk kategori obesitas kah? Sudah harus menurunkan berat badan kah? Nah, itu latihan IMT itu. Tadi rumusnya berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Kalau yang normal harus di atas 18,5 sampai dengan 24,9. Jadi kalau masih di situ aman. Terlalu tinggi berarti sudah harus menurunkan berat badan gitu ya. Terus faktor resiko yang nggak bisa dirubah apalagi tuh? Tadi selain itu kita juga bisa melakukan perubahan pada pola makan merokok. Pola konsumsi merokok. Betul. Karena kan kita tahu nih banyak. Coba saya yakin pemirsa di rumah, kemudian yang ada di studio juga pasti di sekitarnya, kalaupun saya tidak merokok, tapi di sekitarnya pasti ada yang merokok, dan itu kan aktif maupun pasif dia berpotensi untuk nomor satu tentu saja penyakit infeksius seperti TBC dan paru dia akan meningkat. Kemudian ditambah lagi dengan faktor risiko merokoknya tambah hebat, tambah aktif, otomatis nanti larinya ke penyakit degeneratif seperti hipertensi. Dan juga konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol tidak bisa dipungkiri adalah sedikit-sedikit ya kan, tapi kalau konsumsi alkohol dalam jumlah besar tambah, dia juga menyebabkan berpotensi meningkatkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi kelanjutannya. Itu sih, Bu. Nah, kalau gitu gini ya, selain faktor-faktor risiko yang tadi tuh dok ya, perubahan apalagi tuh yang katanya perubahan kecil tapi bisa berdampak besar untuk mengelola tekanan darah. Oke, kalau kita sudah masuk ke tema nih berarti ya Bu ya, karena saya diundang di sini temanya seperti itu ya. Oke, kalau kita bicara tentang perubahan kecil, apa sih yang paling lekat dengan kehidupan sehari-hari? Nomor satu pasti makanan, benar nggak? Nutrisi ya Bu? Iya. Nah itu hal-hal kecil dari nutrisi atau makanan bisa kita lakukan modifikasi. Contohnya nomor satu, kita bicara tentang nutrisi berarti kita bicara tentang regulasi atau anjuran dari Kementerian Kesehatan, ada namanya G4, G1, L5. Nah, apa tuh Bu? Kayak ganteng-ganteng lucu. Ganteng-ganteng lucu ya. Tapi ternyata bukan itu. Tapi oke lah ya, untuk jembatan keledai ganteng-ganteng lucu. G4, G1 dan L5. G4 adalah G pertama ditujukan untuk garam. Untuk gula. Jadi gula yang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 4, berarti 4 sendok makan. Atau setara dengan 50 mg gula. Ini konsumsi yang dianjurkan per hari ya, per individu per hari. Kemudian G kedua, masih ganteng ya. G kedua yang dianjurkan adalah G1, yaitu 1 sendok teh garam atau setara dengan 5 mg natrium. Kita bicara dulu ya, kalau bicara garam berarti garam dapur kali ya dok? Betul, NaCl ya. Jadi Na itu singkatannya dari natrium, C-nya klorida. Kemudian yang terakhir adalah L5, yaitu lemak. Jadi lemak di sini bisa dari
dikategorikan bukan hanya lemak yang diproduksi dari protein hewani atau nabati saja, tapi juga minyak goreng. Nah, minyak goreng paling sering kan yang dianjurkan adalah 5 sendok makan. 5 sendok makan sehari itu, Dok? Betul. Aduh, itu bisa untuk ngegoreng apa ya, Dok, ya 5 kalau hanya 5 sendok nggak bisa makan bakwan tuh. Iya, nggak bisa ya. Tapi gini Bu, bisa disiasati dengan minyak goreng yang kita konsumsi itu kita ganti jadi olive oil. Ya, atau minyak zaitun ya, mungkin lebih familiarnya minyak zaitun. Betul ya. Ya. Terus tadi kan tentang apa? Garam ya, Bu, ya, garam. Terus kalau garam yang itu tuh, Dok, saya kan suka makan itu yang keripik-keripik kayak begitu tuh kan rasanya asin banget. Nah itu gimana tuh? Keripik yang dijual bebas ya Bu, karena kan lumayan ya. Kalau anak-anak sekarang kids zaman now bilangnya keripik kekinian ya kan, banyak tuh Bu variasi rasa dari olahan-olahan segala macam. Tetap ya Bu, dia kandungan garamnya itu tinggi loh. Jadi kalau kita konsumsi keripik-keripik dan sebagainya, lihat lagi ingredientsnya atau kandungan nutrisinya. Tadi kan saya sudah katakan garam tuh 1 sendok teh atau 5 gram per hari ya. Itu lebih dari situ biasanya. Jadi kita bisa kondisikan itu, kalau misalnya aku pengen banget ya cukup lah 1-2 keping udah cukup. Ya Jadi kan? kalau kita mau nyemil-nyemil gitu pakai apa tuh? Kita ganti saja Bu. Kita Cemilannya. ganti cemilannya lebih sehat dengan buah potong misalnya atau yogurt. Ya kan? Yogurt ya kan. Tetap happening, tetap in, tapi tetap sehat. Ya, seperti itu ya Bu. Ya. Terus ada hal lain, Dok, yang bisa ditambahkan misalnya tentang Masih tentang nutrisi ya. Nih, paling sering apa Bu yang paling happening? Pengawet kan? oh iya, Junk food ya kan? Kita tahu pengawet di makanan itu selain ada di keripik-keripik dan sebagainya, ada juga di punten ya, ada sosis, nugget. Saya nggak sebut merek ya, tapi kan memang banyak tuh berjamur karena makanan olahan ya. makanan olahan karena kan lebih simpel, apalagi untuk yang kaum urban yang kerja atau sebagainya itu simpel. Tapi itu sering kandungan garamnya tinggi ya. Benar, karena kan memang garam selain untuk rasa dia juga untuk mengawet kan, sehingga kan coba aja ikan asin Bu, dia lebih awet kan dibanding ikan segar, bener ya Bu? Jadi garam itu sebetulnya digunakan sebagai pengawet ya. Betul. Tapi dia berdampak bisa naikin tekanan darah. Betul, 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 seperti itu sih Bu kurang lebih. Jadi kita konsumsi garam yang berlebih ya bisa kita modifikasi dengan cara tersebut. Jadi diganti ya, sobat sehat diganti. Bukan tidak boleh sama sekali, tapi boleh lah sekali-sekali. Sekali. Tuh, tapi kalau sudah kira-kira ini kayaknya sudah ini berarti nanti akan berlebih gini saya kalau saya konsumsi ini, jadi kita ganti. Oke, luar biasa sekali ya, Dok, ya. Kalau kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kecil ini, ternyata dampaknya besar juga untuk mengelola tekanan darah gitu ya. Gitu. Oke, mungkin Dokter Tiara bisa memberikan tips gitu ya, bagaimana caranya kita supaya bisa jadi kan katanya diet kan untuk mengurangi kelebihan berat badan gitu. Apa tuh? Ada tips langkah kecilnya mulai dengan apa nih, Dok? Misalnya aku udah obesitas nih, terus cara yang bisa kita kerjakan sehari-hari apa tanpa harus dengan usaha yang terlalu berat gitu. Oke, jadi tadi kan kita sudah bicara tentang nutrisi, tentang dietnya ya. Jadi kita yang kedua paling sering kan aktivitas fisik nih Bu. Ya kan, aktivitas fisik itu kita gini Bu, paling sekarang saya tanya sama Bu Susi, kalau masuk ke gedung atau pusat perbelanjaan lah ya, kan ibu-ibu senengnya pusat perbelanjaan, apa yang ibu kerjakan kalau mau naik ke lantai 2? Naik lift kah? Naik tangga kah? Aku deh punya dosa
naik GoFood. Iya kan? Iya dong. Sama sih sebenarnya ya. Hampir semua masyarakat. Barusan ruangan ini juga naik. Karena kita belum podcast nih, tapi mungkin setelah podcast bisa diaplikasikan. Iya, Jadi kita melakukan perubahan dengan cara santai, tapi tetap asik ya. Jadi mulailah misalnya naik lift, kita ganti menjadi naik tangga. Karena naik tangga itu sendiri membakar lebih kurang 5 kalori per menit. Ya kan? Jadi kalau 5 menit kita naik tangga, oke lah, naik tangga 7 menit. 7 kalori, 7 kalori, jadi 7 kali 5, 35 kalori lah ya kita lumayan. Itu kira-kira setara kalau Ibu Susi makan tempe goreng ukuran 50 gram. Kecil kan? Tapi itu 34 kalori tuh. Karena digoreng. Tuh. Nah, oke lah ya, bisa tereliminasi dengan Ibu naik tangga cukup 5 menit ya kan. Tapi kalau digoreng tapi dengan menggunakan tepung tuh beda lagi. Kalori naik 2 kali lipat. Waduh, naik tangganya harus berapa lantai lagi nih? Berarti kalau tadi 7 kalori kan naik 2 kali lipat nih. Kalau tempe goreng 34 berarti itu 70 sampai 75 kalori ya. Jadi Ibu kira-kira harus naik 2 kali lipat naik tangganya. Jadi 10 menit ya. Udah deh, kalau gitu dipepes aja deh Dok ya. Dipepes aja. Bisa juga. Jadi kita melakukan modifikasi pada pengelolaan makanan yang tadi digoreng Dipepes gitu ya. Itu jadi balik lagi mundur ya. Kalau enggak dibikin tempe bacem. Oke, seru juga ini Dok ya. Seru dong. Karena kan ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Iya, nggak merasa nih waktunya ternyata udah hampir habis nih. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Baik ya sobat sehat semua, seru nggak nih bahasan kita kali ini dengan Dokter Tiara? Seru dong ya. Seru ya pastinya. Banyak juga pesan-pesan sehat dari Dokter Tiara yang sudah didengarkan oleh sobat sehat Urindo semua. Mudah-mudahan satu saat kita bisa ketemu lagi ya di sini. Oke, terima kasih juga berbagi dengan sobat sehat Urindo dan juga bertemu dengan. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Dok, ya. Sebagai penutup, aku nih punya pantun. Apa nih ya? Kita pantunnya. Minum teh di pagi hari, jangan lupa makan buah. Nah tadi kan ada buah tuh. Jaga tensi darah tetap terkendali agar hidup sehat dan berkah. Gitu dong. Ya. Sebagai penutup nih pantunnya ada lagi. Bersama kekasih membeli minyak. Tidak lupa membeli terasi. Terima kasih telah menyimak. Semoga sehat dan terinspirasi. Luar biasa ya. Selamat siang Dok. Luar biasa sekali nih pembicaraan kita pada hari ini, menarik banget nih Dok. Terima kasih ya. Sama-sama. Untuk menutup acara ini mungkin ada closing statement dari dokter. Oke, hipertensi adalah penyakit yang bisa kita kendalikan asal ada niat, ya kan? Lakukan perubahan atau hal-hal kecil untuk dampak yang lebih besar dan lakukanlah secara konsisten. Mungkin demikian Bu. Oke, terima kasih untuk closing statementnya Dok ya. Jangan kapok ya untuk datang ke kampus Urindo untuk mengisi lagi podcast Hidup Sehat bersama Urindo. Sobat sehat Urindo semua, demikian tadi perbincangan kita pada hari ini tentang hipertensi tentu saja ya, dan beberapa hal kecil yang bisa memberikan perubahan besar terhadap hipertensi. Baik, kita tutup pada kesempatan hari ini pembicaraan kita pada hari ini dengan membacakan pantun ya Dok. Dicakap-cakap ya Dok ya? Betul. Oke. Minum teh di pagi hari. Cakep. Jangan lupa makan buah. Cakep. Jaga tekanan darah tetap terkendali. Cakep. Agar hidup sehat dan berkah. Ada satu lagi Dok. Oke, satu lagi. Bersama Respati, raih prestasi. Urindo